Jadi Anas bin Malik berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, itu sangat menyukai dan menyenangi makanan yang disebut dengan dubba. Dubba itu apa kalau bahasa kita? Labu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini, maghrib ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian kita sambung kembali majelis ilmu kita seperti biasa, yaitu membaca dan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab ini bukan istilahnya dikarang, tetapi dikumpulkan, karena dia merupakan riwayat-riwayat, merupakan hadis-hadis. Maka kalau Sahih Bukhari yang dibilang kitab ini dikarang oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari bukan mengarang, bukan menyusun, tetapi dia hanya mengumpulkan hadis-hadis itu. Begitu juga kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini kitab yang mana karya Imam At-Tirmidzi yang berkenaan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan sendiri dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, khusus berhubungan dengan pri kehidupan Rasulullah SAW, tentang kehidupan beliau sehari-hari, tentang akhlak beliau yang mulia, dan bagaimana beliau berinteraksi dengan kebiasaan sehari-hari. Terakhir kita membahas tentang masalah apa teman makanan Rasulullah SAW, artinya kuah daripada makanan Rasulullah, ataupun apa saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW di dalam hidupnya. Pertama, kemarin kita sudah membahas tentang makanan Rasulullah itu adalah roti. Roti itu terdiri dari gandum, dan gandum itu boleh dikatakan gandum kasar atau gandum kualitas rendah yang disebut dengan syair. Kemudian apa temannya? Sama roti itu dia campurannya apa? Campuran makanan roti itu. Pertama kemarin kita membahas campurannya adalah pertama cuka. Cuka ini Bapak Ibu sekalian oleh Rasulullah SAW dikatakan ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik kuah ataupun sambal itu adalah cuka, kerana tak ada lagi yang lain. Cuka itu dimakan. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut dicontoh. Dan ini menunjukkan kepada kita pelajaran penting sekali, Bapak Ibu. Makan roti kasar saja. Kemudian Rasulullah
makan dengan cuka. Kemudian juga kemarin kita jelaskan dia juga makan dengan minyak campurannya zaitun. Kadang-kadang ada juga temannya daging, tapi daging ayam. Maka Rasulullah pernah makan ayam. Maka kalau ada bapak ibu makan ayam, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kena Rasulullah makan ayam. Kemudian ada kasus bagaimana ada di antara sahabat ketika dia melihat hidangan di situ ada daging ayam, lalu dia mau muntah, mundur dia, tidak mau dia makan. Kenapa? Karena dia pernah melihat ayam memakan kotoran. Semenjak dia lihat ini yang dimakan ayam, tak bersumpah dia, demi Allah saya tak akan makan kena ayam. Oleh karena itu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang pernah ditemaninya, dia panggil itu orang, kenapa kamu mundur ketika dihidangkan ayam? Sini. Jadi pertama, saya pernah melihat ayam makan sesuatu. Maka dia katakan kepadanya oleh Abu Musa, gimana kamu membenci ayam, tidak makan ayam? Saya sendiri melihat Rasulullah memakan daging ayam. Saya bukan itu masalahnya, karena saya sudah bersumpah, saya sudah kadung bersumpah tidak makan daging ayam. Ini kan bersumpah makan tidak yang halal kan? Ya, barangkali kita juga kan barang halal. Tapi karena dia bersumpah, tak mau dia membatalkan sumpahnya. Maka di sini Rasulullah SAW, Abu Musa membacakan lagi kepadanya hadis Rasulullah tentang membatalkan sumpah, sunnah membatalkan sumpah. Kalau kita telah langsung bersumpah, kan kadang bersumpah sudah, kadang-kadang emosi kan, kadang-kadang ada situasi-situasi membuat padahal yang kita sumpah jadi itu hal-hal yang baik. Kadang-kadang bersumpah kita tapi di situ ada memutuskan silaturahim. Demi Allah saya tak akan injak-injak lagi rumah kamu. Kau sumpah itu namanya. Kalau yang kita katakan begitu itu saudara kita. Kita ngijak-ngijak rumahnya berarti memutuskan hubungan silaturahim. Mana yang baik? Tetap memutuskan atau kita sambung kembali? Tentu menyambung. Maka kata Rasulullah, siapa yang bersumpah dan dilihat lawan sumpah itu lebih baik, batalkan sumpahnya. Kemudian bayar kafarat. Barang kita sudah jelaskan. Bapak Ibu, kemarin terakhir Rasulullah SAW, apa makanan yang dimakan oleh beliau? Yang terakhir kita kemarin adalah minyak zaitun ya. Maka minyak zaitun ini pertama Rasulullah perintahkan kita, sifatnya perintah, kulu az-zait, makan oleh kalian, konsumsi oleh kalian minyak zaitun. Waddahinu bihi, kemudian berminyaklah kalian dengannya, oleskan. Ini kalau sudah Rasulullah menyuruh, itu luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa sebabnya. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Karena minyak zaitun itu diambil berasal dari pohon, buah pohon yang diberkahi Allah. Siapa yang nyebut pohon zaitun? Buah zaitun itu buah yang berkah Allah dalam Al-Quran. Pertama Allah bersumpah dengan zaitun, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Yang kedua, Allah di dalam surah An-Nur menjelaskan syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Kan dikatakan bahwa minyak itu adalah dari pohon yang penuh berkah. Apa minyak itu? Pohonnya pohon zaitun. Itu dalam surah An-Nur. Jadi yang mensifati barakah Allah kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang sudah bilang berkah, Masya Allah,
Kemudian ada lagi analisa ulama, kenapa pohon zaitun itu adalah pohon yang penuh berkah? Karena dia adalah pohon, salah satu pohon yang tumbuh di bumi yang penuh berkah. Apa bumi yang penuh berkah itu? Adalah Palestina. Dan ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu kan artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram yang ada di Mekah ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Apa Palestina itu, Masjid Aqsa dan sekitarnya, apa sifat yang Allah berikan? Alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Jadi kalau kita pergi, Bapak Ibu pergi ke Masjid Aqsa, pergi nanti. Saya sudah pergi ke sana. Di pelataran masjid ada zaitun isinya. So panjang jalan itu zaitun subur. Tapi tanah Palestina kan sudah banyak dikuasai oleh Yahudi, maka mereka menguasai sekarang. Bapak Ibu ada yang bertanya, kurma juga, kurma kualitas luar biasa di sana. Kurma itu subur di bumi Palestina. Ini ada jemaah yang bertanya, Pak Ustaz, apa hukum membeli kurma Israel? Banyak kurma Israel di sini. Di Indonesia banyak katanya nyebar merek Israel. Apa hukum membeli kurma Israel? Ini bukan fatwa saya ya, tapi saya menukil dari fatwa sebagian ulama. Dia bilang haram membelinya. Tidak boleh kita beli. Kenapa? Karena mereka menanam di atas bumi yang mereka rampas. Buminya tanah dirampok, maka hasil rampok hukumnya haram. Kaidahnya kullu ma yutawalladu minal haram fahuwa haram. Nama itu Bapak Ibu, kalau ada orang korupsi, uang korupsinya dijadikan beli tanah, maka merampok itu, curi uang rakyat, bangun oleh dia di atas tanah tadi rumah. Di atas rumah itu sholat dia. Apa hukum sholatnya itu? Sholat di atas rumah yang dibangun di atas tanah hasil korupsi. Apa hukumnya? Sepakat ulama mengatakan haram. Cuman yang mereka berbeda, berdosa dia, batal sholatnya atau tidak. Semua ulama fatwa dosa dia sholat, tapi sholatnya batal nggak? Jumhur ulama mengatakan tidak batal, seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah tidak batal. Yang mengatakan batal sholatnya tidak sah itu Imam Ahmad. Jadi kalau kita beribadah, ibu-ibu ya bapak ya, periksa tempat kita beribadah, barang halal, pakaian yang kita pakai baju halal, mukena kita pakai mukena halal, celana gitu juga. Nah, kalau yang hasil sogok jangan dipakai. Nah, itu pakai pesta saja. Salat jangan dipakai hasil sogok. Kalau menurut Imam Ahmad, mukena hasil sogok terus pakai salat, nak sah salat katanya. Nah, ini fatwa Imam Ahmad. Kalau Syafi'i, nah, salatnya sah, dia berdosa makainya. Ada berjemaah tanya, sudah terlangsung Ustaz? Ya sudah, sudah terlangsung, sedekahkan ke orang miskin. Jangan kita pakai. Kita punya duit, pakai pula barang-barang syubhat itu untuk ibadah. Maka ibadah itu sulit supaya bersih. Bapak Ibu sekalian, jadi fatwa ulama, kalau ada zaitun juga ditanam oleh Israel atau apa hasil mereka, bukan orang Palestina. Fatwanya itu adalah mereka tanam di atas bumi yang dirampas, maka tak boleh kita beli.
Itu fatwa sebagian ulama. Allahu a'lam. Apalagi sekarang mereka gunakan keuntungannya untuk membunuh saudara kita. Maka di dunia ini, tapi yang heran juga Ibu ya, di dunia Islam yang Islam ini kurang apa? Tapi di Barat gelegat supaya memboikot pro Israel itu luar biasa. Padahal mereka orang non Muslim, dasar mereka cuma kemanusiaan, menekan Israel supaya jangan membunuh sembarangan. Orang Islam tidak ada, tenang-tenang saja. Bagi demo-demo besar-besaran membela Palestina, Gaza di Barat itu. Mereka itu negara-negara yang non-Muslim. Kadang kita ini tenang-tenang saja, semua biasa. Di sana Starbucks nggak ada orang masuk lagi, kosong-kosong Starbucks. Di sini, kenapa Starbucks? Karena yang punya Starbucks itu donatur besar terhadap Israel. Kalau kita menyadari itu, sebanyak ini ada kopi Bengkalis saja, kenapa Starbucks itu? Kopi Bengkalis. Bapak Ibu sekalian, ini namanya apa? Karena orang beriman ini kalau disakiti satu orang, semua merasa, dan kita harus melihatkan solidaritas kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masalah zaitun ya. Jadi zaitun ini disuruh kita konsumsi, berarti bisa dimakan, diminum, dicampur dengan bahan-bahan makanan. Kemudian juga Rasulullah bilang wadahinu bihi, berminyaklah kamu dengannya. Berminyak ini bisa minyaki rambut dan juga minyaki badan. Kalau ibu-ibu mau kulitnya bagus, bapak sudah cepat tua, selalu oleskan minyak zaitun. Luar biasa itu. Coba nanti tiap hari nanti sayur-sayur jangan lupa. Ada di situ minyak zaitun. Ini Rasulullah yang pesan sama kita Bapak Ibu ya. Apalagi Rasulullah mengatakan mubarakah. Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, makanan apa lagi yang pernah dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita masuk kepada hadis Anas. Kita sudah baca kemarin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fada'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Ini hadis pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ingat ya, Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang setia, atau disebut juga kalau bahasa kita sekarang ajudan Rasulullah SAW. Puluhan tahun dia membersamai Rasulullah. Itu kehormatan, kemuliaan yang didapat oleh Anas bin Malik. Makanya ibunya sendiri yang menyerahkan dia sejak kecil kepada Rasulullah. Rasulullah, ini saya serahkan anakku untuk menkhidmatmu. Itulah Bapak Ibu ya. Qala Anas bin Malik mengatakan, maka kalau Anas ini banyak sekali sumber daripada riwayat-riwayat tentang kehidupan Rasulullah SAW. Banyak diriwayatkan. Kenapa? Karena dia sehari-hari dengan Rasulullah SAW. Maka dia paling tahu. Maka sebentar-sebentar Anas. Itu Bapak Ibu ya. Itu diketahui kenapa Anas bin Malik. Ya karena dia khadim Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, itu sangat menyukai dan menyenangi makanan yang disebut dengan dubba. Dubba itu apa kalau bahasa kita? Labu. Labu bulat kuning, banyak di pasar. Jadi Rasulullah SAW itu salah satu makanan yang disukainya labu, yaitu dubba. Fa utiya bi ta'amin, maka pernah
dihidangkan kepada Rasulullah SAW makanan, atau dia pernah diundang untuk jamuan makanan, maka ketika itu kata Anas, faja'altu atatabba'u, maka saya ketika Rasulullah makan, maka fa'atatabba'u, lalu saya memilih-milih labu tadi. Fa'atatabba'u fa'adha'u bani yadayhi, saya taruh di hadapan Rasulullah SAW. Jadi dikumpul-kumpulkannya Bapak Ibu sekalian makanan apa di dalam makanan tadi, labu. Tidak labu itu dipotong kecil-kecil, kemudian disayur. Kemudian Rasulullah makan. Anas ketika itu diambilnya labu itu di dekat-dekat depan Rasulullah. Kenapa? Lima a'lamu annahu yuhibbu, karena saya tahu dia sangat menyenangi. Terbayang kita itu di mana Anas ngumpulin labu depan Rasulullah. Ini menunjukkan Bapak Ibu, dia makan satu piring. Sekarang kan ada tuh jemaah tabligh kalau makan pakai apa namanya? Nampan. Satu nampan 5 orang, 4 orang. Begitu Rasulullah makan. Kita kemarin membacakan dalam cara makan Rasulullah tak pernah makan pakai meja, tak pernah makan pakai kursi. Rasulullah tak pernah makan ada pakai piring-piring kecil. Berarti dia makan gimana? Di nampan. Kemarin juga kemarin dia juga pernah makan di, kalau kita sekarang apa namanya, plastik itu. Artinya dia ganti piring itu, tapi terbuat dari kulit, dan itu tidak bisa sendiri. Dia agak luas tempat taruh makanan, nanti kelilinglah. Maka seperti yang dilakukan oleh jemaah tabligh itu. Kalau kita terbayang, itulah cara makan sahabat-sahabat. Duduk mereka, coba lihat, duduk di atas telapak kaki kiri kan, kemudian dinaikkan kaki itu cara duduk Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kadang dilipat kaki keduanya, tapi tumitnya naik. Kemudian kedudukannya dia taruh di atas 2 tumitnya. Gitu, kemudian dia sambil menunduk makan. Begitulah cara Rasulullah duduk. Itu kan bukan tenang. Enggak, itu cara duduk makan yang tidak tenang itu. Hanya bisa mengambil waktu sebentar. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan berarti Anas satu nampan dengan Rasulullah. Di situ ada labu. Karena diketahuinya Rasulullah mencintai labu, jadi didekat-dekatkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu hadis pertama tentang apa makanan lain Rasulullah SAW yang menyertai roti. Di samping roti itu adalah labu. Labu ini disayur biasanya, atau juga direbus. Kan bisa kan? Bisa direbus, bisa disayur. Kalau kita digulai juga. Baik, hadis berikutnya. Kalau hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan seorang ulama hadis yang dikenal dengan Syekh Albani, dia mengatakan hadis ini sanadnya adalah sahih. Artinya ini adalah hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua, An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik juga. Qala, dia berkata, sekalian, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, fazahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba wa qadid. Ini apa artinya? Qala Anas,
Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba hawalai al-qas'ati falam azal uhibbu ad-dubba'a min yaumi idzin. Arti hadis ini adalah Anas bin Malik cerita, inna khayyaban, sesungguhnya seorang tukang jahit. Jadi ada dulu tukang jahit di zaman Rasulullah, dia bisa jahit pakaian, benang, atau jahit kulit. Dulu pakaian lebih banyak kulit kan. Nah, beliau mengatakan bahwa ada seorang tukang jahit. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makanan yang dibuatnya sendiri. Jadi tukang jahit profesinya ya. Kemudian tukang jahit ini mengundang Rasulullah untuk jamuan makanan, dan makanan itu dibuatnya sendiri, bukan dibeli di warung atau bukan COD, langsung dia masak. Kita kan ada tamu sekarang, ini menunjukkan Bapak Ibu kalau kita punya tamu lagi itu terhormat masak sendiri, itu kehormatan. Lalu qala Anas berkata, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalik, maka ila dzalika ta'am, maka aku berangkat bersama Rasulullah. Akulah yang pergi bersama Rasulullah, menemani beliau untuk memakan ataupun menghadiri jamuan makanan itu. Maka ketika kami makan, faqarraba ila Rasulullah sallam, maka dihidangkanlah oleh tukang jahit kepada Rasulullah khubzan min syair, roti dari syair. Jadi terkesan Bapak Ibu yang namanya khayyat, tukang jahit ini orang sederhana, orang miskin. Ya, pekerjaan tukang jahit mungkin itu pekerjaan yang tidak kalau di zaman itu. Sehingga coba yang dijamu Rasulullah SAW. Tapi di sini ada kesan, dia jamu Rasulullah yang dihidangkannya roti. Rotinya roti kasar pula, tidak pula roti kualitas tinggi. Nah, tapi apakah Rasulullah menolak? Nah, sudah diundang oleh Rasulullah, manusia nomor 1 di dunia. Sejak dunia ini ada sampai nanti hari kiamat, dia adalah orang paling hebat. Dia adalah pemimpin dunia. Maka dia itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamur Rusul. Bapak Ibu, manusia yang paling mulia di muka bumi ini bukan raja, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan pejabat, bukan menteri. Ada itu tekan karang aja. Maka yang paling mulia di dunia ini Bapak Ibu adalah para nabi dan rasul. Itulah manusia yang paling mulia. Nah, maka di sini di antara nabi dan rasul itu siapa pemimpin mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu menyebut Allahumma shalli ala sayyidina, pemimpin kita nomor 1. Nah, beliau ini diundang oleh seorang tukang jahit kerjanya untuk jamuan makanan. Maka kata Anas, Rasulullah hadir dan aku sendiri yang menemaninya. Dan Anas cerita apa yang dihidangkannya. Seharusnya kan kalau Rasulullah dihidangkanlah kambing kan, onta apa? Rasulullah. Tapi mereka dia keinginan dia saja itu menjamu, semangat, tapi bekal tak ada. Tapi apa Rasulullah merendahkan, meremehkan undangannya? Tidak. Coba datang Rasulullah dengan Anas. Yang dihidangkan khubzan min syair, itu roti kualitas terendah. Ini gitu orang syair. Karena gandum itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana saya katakan beras. Nah, beras kita kan bertingkat-tingkat. Ada beras Solo, ada beras Cianjur. Apa namanya itu?
beras yang paling rendah itu bulog. Itu namanya beras raskin. Nah, jadi bagi-bagi PKH beras raskin ya. Jadi beras orang miskin. Gandum itu, itu adalah gandum dari jenis bulog tadi itu syair. Itu dihidangkan. Setelah itu wa maraqan fihi dubba. Kemudian ada sayur. Marakan itu sayur ya. Di sayur itu yang di sayur adalah dubba. Dalam sayur itu kuah itu ada dubba. Dubba itu labu. Kemudian ada juga qadid, potongan-potongan daging. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi potongan-potongan daging. Kalau qadid ini kalau bahasa kita daging yang dijemur itu, yang dijemur di tengah matahari, dan kadang Bapak Ibu sekalian dicampur garam, dikasih garam, potong-potong, itu dijemur. Maka kalau kita namanya apa? Dendeng ya. Dendeng itu. Jadi qadid. Jadi di dalam apa tadi sayur itu ada labu, ada potong-potongan daging yang dijemur ya, atau dendeng. Maka apa kata Anas menceritakan di sini, wa maraqan fihi dubba. Itu ada labu, itu ada daging. Qala Anas, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba hawaila al-qas'a. Itu kan nampak. Saya perhatikan Rasulullah memilih-milih mengambil labu itu dari sekitar piring nampak tadi. Maka dari situ saya tahu bahwa Rasulullah senang labu. Maka semenjak saya melihat Rasulullah seperti itu, maka saya menjadi orang yang mencintai labu mulai saat itu. Padahal sebelumnya tidak pernah makan labu dia, tapi dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, sampai di situ dipilih-pilih oleh Rasulullah. Jadi ibu-ibu yang masak labu ya, di kemasan ketika makan labu ingat Allahu Akbar. Kan bacaan di sini gimana? Kita makan labu ingat Rasulullah. Rasulullah makan labu, bahkan dipilih-pilih jadi ambilnya. Taruhnya ke dia. Kenapa? Ke dia senang. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu cara mencintai Rasulullah itu adalah menyenangi apa yang disenanginya. Maka Anas melihat seperti itu, maka beliau, Bapak Ibu sekalian, saya semenjak melihat min yaumi izin, mulai hari itu saya menjadi orang yang mencintai makan labu, senang makan labu. Sama dengan sahabat kemarin kan, Jabir. Kita lihat Rasulullah, karena dia diundang Rasulullah ke rumah, dijamu. Rasulullah hidangkan roti dengan roti saja. Pagi-pagi itu sarapan. Roti saja kan. Rasulullah bilang sama di dapur, roti aja ini nggak ada temannya. Roti kering. Ada lagi kata Rasulullah kata, mungkin Aisyah di rumah atau siapa. Nggak ada Rasulullah. Itu cuma ada cuka ini. Cuka cuma Rasulullah. Sudah bawa sini. Lalu Rasulullah bilang, ni'mal udumi al-khal. Supaya campuran roti itu adalah cuka. Semenjak Rasulullah saya lihat makan cuka, dan dia bilang sebaik-baik campuran cuka pada roti telur cuka. Semenjak itu saya menyenangi cuka, bahkan cuka dia kena Rasulullah SAW. Begitu juga tabi'in yang meriwayatkan hadis itu, semenjak dia mendengar hadis itu dari Jabir, dia juga bilang, semenjak itu saya melihat Jabir karena Rasulullah menyukainya, maka saya semenjak itu juga menyukai cuka tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, ini di dalam Al-Quran labu itu ada disebutkan. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian
Di dalam surah As-Saffat ayat 146, itu ada ayat menyebut kata labu. Jadi salah satu tanaman yang disebut oleh Allah dalam Quran adalah pohon, yaitu pohon labu. Maka itu perlu untuk kita bahkan pohon-pohon disebut oleh Allah dalam Quran, buah-buah. Maka seperti peminyak yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nahl itu macam-macam ya. Di antaranya mulai Allah mengatakan wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kemudian itu artinya adalah sesungguhnya bagi kamu dalam hewan ternak itu terdapat pelajaran yang sangat besar sekali untuk meningkatkan keimanan kalian dan sebagai tanda kekuasaan Allah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Apa pelajaran yang harus kalian ambil? Karena dari hewan itu kami beri minum kalian, kata Allah. Minuman susu yang segar, enak, Masya Allah. Padahal susu itu kami ciptakan, kata Allah, dari campuran kotoran min baini farsin wa damin, yaitu antara kotoran dan darah. Coba teliti gimana susu itu bisa terjadi dari campuran darah dan kotoran. Kan makanan kan diproses dulu. Nah, maka soal itu tuh ilmu pengetahuan itu gimana proses susu. Coba dari kotoran campur darah kotoran juga. Mau Bapak Ibu minum darah? Nah, Allah proses itu dalam tubuh hewan tadi. Keluar susu yang segar, Masya Allah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kemudian apa lagi? Allah sebut buah-buahan lagi. Itu dari hewan ternak. Kalau buah-buahan apa kata Allah? Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Kemudian dari buah kurma, kemudian dari buah anggur. Tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kalian ambil, kalian peras dari dua buah itu. Coba kurma, anggur, kalian peras, kalian buat jus. Ada jus itu kalian fermentasi menjadi minuman keras, sakara, memabukkan. Tapi di antara kalian tidak memfermentasi, kalian jadikan minuman segar, jus anggur. Warizqan hasana. Apa kata Allah? Inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yaqilun. Itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Kita kan makan gunakan perut, tapi akal tak. Yang penting tapi akal tak ya. Sedang makan tuh jalan akal. Yang perut aja. Ketika menyuap tuh baca bismillah, itu akal jalan itu. Orang tak baca bismillah, akal tak jalan. Perutnya aja yang jalan. Kita makan tuh biar itu masalah daging itu, gimana itu? Kita makan. Ada pula minuman susu, ada pula jus. Ini air putih ini, tidak kita syukuri ini. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Huwallazi anzala minas samai ma'a lakum minhu syarabun. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Allah yang telah menurunkan untuk kalian dari langit air. Kan itu kata Allah. Kemudian dari air itu kalian minum. Masya Allah, air itu. Jadi Allah jadikan minuman kalian. Wa minhu syajarun, dan dari air itu juga kami tumbuhkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Salah satu tanamannya adalah rumput-rumput, yang mana rumput-rumput itu menjadi makanan hewan ternak
berbicara tentang air, dunia bicara semuanya. Nah, siapa yang membuat air itu? Dan siapa yang menaruh dalam air itu kemampuan menghidupkan tanaman, kemudian kemampuan untuk mengenyang, melepaskan haus, dan lebih dahsyat lagi kemampuan dijadikan Allah untuk alat bersuci. Kalau kotor kain kita, taruh air hilang tuh. Kenapa bisa hilang? Coba taruh bensin, hilang dia. Kenapa dalam air ada? Para itu sama-sama benda cair. Itu adalah kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Setelah itu Allah katakan pula, ada lagi hewan, kecil hewan itu, Bapak Ibu takut itu kalau disengatnya, yaitu lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbika zulula yakhruj min butuniha. Coba kami suruh, Allah katakan tuh, kami perintahkan kepada lebah untuk mengambil rumah-rumahnya dari daun-daun kayu, dari pohon-pohon kayu, kemudian di gunung-gunung. Di situ kan kalau mau cari madu di sana, kayu-kayu besar apa. Kemudian apa kata Allah? Kami perintahkan dia, lebah itu, kami yang mengilhamkan kepada lebah itu supaya dia makan dari berbagai macam daun. Daun kayu, dia ambil seripati bunga, masya Allah. Kalau dia dalam hutan yang lebat, dia jadi makan. Kemudian dari proses itu kami keluarkan dari perut lebah tadi, yakhruju min butuniha, kami keluarkan dari perut lebah tadi syarabun, minuman, warnanya macam-macam. Coba lebahnya, lebah tapi ada yang hitam. Kemudian apa lagi? Rasanya juga macam-macam. Ibu, lebah madu itu ada yang pahit. Bapak Ibu kalau pengen kolesterol madu pahit, ada madu pahit di peralawan. Madu pahit itu hitam warnanya. Kalau di peralawan itu produksi paling banyak itu madu pahit itu. Nampak saya lihat banyak orang mengambil dari sana. Kemudian macam-macam Bapak Ibu, rasanya juga mukhtalifan alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Masya Allah, minuman sekali yang luar biasa. Kemudian terdapat pula obat penawar untuk berbagai macam penyakit. Apa kata Allah? Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang benar-benar menggunakan berfikir. Maka makan madu itu, minum madu itu jangan minum enaknya saja, tapi pikirkan dari mana madu itu, dari lebah yang kecil itu. Masya Allah. Bapak Ibu, silakan azan dulu, kita sambung.